Loh Pak, saya loh nggak seburuk ini, masa sih kok sampai nggak menguntungkan semuanya seperti ini? Kok UF semua, padahal kami dari Departemen Perakitan sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini ceritanya agak lebay. Kami sudah bekerja dengan baik, masa kok menyimpangnya sejauh ini? Nah, oleh karena itu pegawai pengawas ini akhirnya merinci apakah memang benar semuanya itu UF. Nah, caranya gimana? Di sini ada tabel standar cost untuk memproduksi satu buah mobil. Rinciannya seperti ini. Tik 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 tik. Pembebanan cost overhead pabrik tetap berdasarkan kapasitas normal adalah 50 ribu unit sepeda dengan 15.000 jam kerja langsung. Informasi lain yang terkait sebagai berikut. Nah, sekarang kita analisis satu-satu. Di halaman 617 soal 2 itu jawabannya. Jadi pertama kita harus cari varians atau penyimpangan bahan baku. Gimana cara mencarinya? Satu, yaitu mencari tahu material purchase price variance. Rumusnya seperti itu. Jadi harga aktual dibagi unit dikurangi harga standar per unit. Oh, maaf, itu harga aktual per unit, bukan dibagi. Per unit dikurangi harga standar per unit dikali Q atau dibeli jumlah unit yang dibeli. Harga aktual kenapa? Enggak dibagi unit. Iya itu. Per unit Ya. itu maksudnya. Ya, Bu. Harga aktualnya kan 8.500. Iya. Dari mana 8.500? Ya, dari sini kan enggak ada. Ada apa enggak? Kenapa dia? Aktual ini yang standar. Ini dua mana ini? Oh, salah. 255 dibagi 30 berapa? Nah, iya betul. Iya. 255 juta dibagi 30.000. 8.500. Nah, itu. Di sini kan ada informasi terkait produk. Oke, di halaman 16 yang B, pembelian material sebanyak 30 kilo. Total cost-nya 255 juta. Berarti dia sudah beli. Aktual itu kan yang sudah terjadi. Berarti 255 juta dibagi 30.000 sama dengan 8.500. Nah, ini 8.500 dari situ. Dikurangi 8.000 per kilo harga standar. Tahu dari mana harga standar? 30 kilo itu harga standar ya dari itu. Itu tadi kan untuk cari tahu harga aktual. Soalnya kita sudah beli. Berarti sudah terjadi. Lah kalau harga standar kita cari tahu dari mana? Harga standar bahan baku. 8.000 ya. Dari mana? Itu tadi 8.500. Dari tabel ini. Bahan baku. Iya, 8.000. Jadi tabel yang di atas ini itu standar. Kilo. Standarnya bahan baku, standarnya tenaga kerja langsung, standarnya overhead. Bukan yang aktual. Standarnya, idealnya lah gitu. Nah, terus kita kurangi 8.500 dikurangi 8.000 dikali 30.000 kilo. Sama dengan 15 juta rupiah UF. Kenapa UF? Karena itu
Kenapa UF? UF itu kan berarti tidak menguntungkan. Kenapa kok tidak menguntungkan? Rugi Bang. Sama-sama dikeluarin. Sama dan lo. Kenapa? Belum benar. Tidak menguntungkan juga. Kan standarnya kan 8.000, ternyata dibelinya lebih mahal, yaitu 8.500. Berarti rugi atau UF. Gitu loh teman-teman. Jadi kamu boleh. Hanya itu saja Aku yang teman-teman. tadi jawab, aku kan tadi rugi, tapi udah pada dia. Jangan ngeles kan tadi udah enggak bilang. Tapi ruginya gimana? Dia ruginya karena harusnya dia lebih mahal, belinya lebih mahal daripada yang standar. Oke. Kita belinya dari sononya segitu, Nah, dijualnya segitu. itu saat kita purchase materialnya, saat kita melakukan pembelian. Sekarang saat material usage, saat kita menggunakan bahan baku. Rumusnya seperti ini. Harga aktual per unit dikurangi harga standar per unit dikali Q aktual. Sebelumnya Q beli, unit yang dibeli, sekarang Q aktual yang digunakan. Oke, berarti sama aja 8.500 dikurangi 8.000 dikali 25.500 kilo. Dari mana? Sini diproduksi Dari sebanyak produksi Nah, digunakan untuk produksi berarti ini usage-nya. Ini Q aktual yang digunakan. Nah, sama dengan 12.750 juta UF juga. Kenapa? Karena yaitu tadi standarnya kan tadi belinya lebih mahal daripada harga standar. Nah, sekarang yang ketiga, material quantity variance. Rumusnya Q actual used dikurangi Q allow for actual production dikali P standar. Oke. Q aktualnya tadi berapa? 25.500. Q allow for actual production ini 26.000, ini dari itu bintang kan ada di bawahnya. Cara perhitungan bintang ada di bawahnya, yaitu actual production dikali standar for 1 unit. Actual productionnya kan 52.000. Standarnya sama kilo per unit. Standarnya setengah kilo per unit. Tahu dari mana? Di situ Ada di tabel ya. Oh, iya. 52 hasil produksi aktual dikalikan 0,5 standarnya sama dengan 26 kilo. Jadi 25.500 dikurangi 26 kilo, 26.000 kilo dikali 8.000 P standar. Yang bahan baku standarnya tadi. Sehingga sama dengan 4 juta F. Oke. menguntungkan 4 Mm-mm. juta. Kenapa kok menguntungkan? Standar iya ya, itunya kan 8.000. Maksud 8.000 lagi? Enggak, maksudnya kan pas Q standarnya kan tadi pas di ini kan 8.500. Kalau kita ngomongin material quantity variance, kita ngomongin key low for actual production. Sebenarnya ini sama kayak key standar sebenarnya. Maksudnya apa? Kita diizinkan untuk memproduksi untuk menggunakan menggunakan bahan baku sebanyak 26.000 kilo. Ternyata kita cuma menggunakan 25.500. Masih ada sisa. Kan berarti kita bisa lebih menghemat bahan baku. Nah, penghematan ini yang menyebabkan keuntungan. Betul. Gitu, teman-teman. Terus yang keempat, total variance material berarti ditambah semua material usage ditambah material quantity variance sama dengan 12.750 UF yang sudah kita hitung di nomor 2 ditambah 4